Selamat pagi anak-anak, salam sehat. Selamat bertemu kembali dalam mata pelajaran PPKN. Pada pertemuan kali ini kita tetap akan membahas materi bab 5 tentang integrasi nasional dalam Bhinneka Tunggal Ika. Sebelum Ibu masuk pada materi kita pada pertemuannya hari ini tentang faktor pembentuk integrasi nasional, Ibu akan mengulas kembali materi sebelumnya pada pertemuan pertama dan pertemuan kedua. Bangsa Indonesia adalah bangsa yang majemuk, bangsa yang terdiri dari berbagai macam suku bangsa, agama, ras, antar golongan, atau yang sering kita kenal dengan istilah SARA, bahasa, dan budaya. Keberagaman atau keanekaragaman yang dimiliki oleh bangsa Indonesia ini akan menjadi modal berdasar dalam pembangunan bangsa ketika dikelola dengan baik. Tetapi sebaliknya, keanekaragaman atau kemajemukan yang dimiliki bangsa Indonesia ini akan menimbulkan perpecahan dan konflik ketika kita tidak kelola dengan baik. Bangsa Indonesia dengan keanekaragaman budaya, bahasa membutuhkan yang namanya alat pemersatu bangsa. Maksudnya seperti ini. Orang Jawa, contohnya orang Jawa. Orang Jawa ketika ketemu dengan orang Sumba, orang Jawa menggunakan bahasa Jawa, orang Sumba menggunakan bahasa Sumba. Ketika orang Jawa dan orang Sumba menggunakan komunikasi menggunakan bahasa mereka, otomatis dengan sendirinya tidak akan terjalin itu komunikasi. Contoh, orang Jawa bilang kasih saya garam, orang Sumba tidak mengerti. Orang Jawa bilang saya kasih saya garam, maka dia kasih air. Nyambung tidak? Tidak nyambung toh. Nah, itulah makanya bahwa yang namanya alat pemersatu bangsa itu sangat diperlukan dalam kemajemukan yang dimiliki bangsa Indonesia. Dan alat pemersatu yang ada, yang pertama itu adalah dasar negara. Kemudian yang kedua itu adalah bendera merah putih. Kemudian yang ketiga itu adalah bahasa Indonesia sebagai bahasa persatuan. Kemudian ada lambang negara burung Garuda, ada lagu kebangsaan Indonesia Raya, dan juga ada lagu-lagu perjuangan. Ini adalah alat pemersatu yang dimiliki bangsa Indonesia. Selanjutnya, Anda lihat bahwa persatuan dalam keberagaman itu sangat penting. Persatuan dalam keberagaman itu harus dimiliki oleh setiap bangsa Indonesia, dipahami oleh setiap bangsa Indonesia agar terwujud yang namanya kehidupan yang serasi, selaras, seimbang. Kemudian juga pergaulan antar sesama yang lebih akrab, perbedaan yang ada tidak menjadi sumber masalah, dan pembangunan yang berjalan lancar. Itu arti penting yang dimiliki ketika kita bersatu dalam perbedaan. Ketika meskipun kita berbeda suku, kita dari Jawa, kita dari Ende, kita dari Bali, kita dari Sumba, kita dari Sabu, kita dari Rote, tetapi kalau kita bersatu, maka itu tadi yang saya bilang, kehidupan yang selaras, pergaulan antar sesama yang lebih akrab, perbedaan tidak menjadi sumber masalah, dan pembangunannya menjadi lancar. Selanjutnya, Anda lihat bicara tentang integrasi, apa sebenarnya integrasi? Baik, Anda lihat bahwa ketika kita berbicara tentang integrasi, itu kita bicara tentang proses mempersatukan. Proses atau usaha mempersatukan perbedaan yang ada. Jadi integrasi nasional itu bagaimana mempersatukan perbedaan-perbedaan seperti yang Ibu sudah ulas sebelumnya, perbedaan dalam bahasa, dalam budaya, itu dipersatukan. Seperti itu ya. Sehingga Anda lihat bahwa secara umum bahwa integrasi nasional, usaha, dan proses mempersatukan perbedaan yang ada pada suatu negara sehingga tercipta keselarasan secara nasional. Ya. Itu tentang integrasi, pentingnya integrasi nasional, pengertian integrasi nasional. Nah, kita lanjut pada materi kita hari ini. Materi kita hari ini itu tentang faktor-faktor pembentuk integrasi. Jadi materi kita hari ini adalah tentang faktor-faktor pembentuk integrasi. Bicara tentang faktor-faktor pembentuk integrasi, Anda lihat bahwa yang pertama itu adalah faktor pendorong tercapai integrasi. Yang pertama, adanya rasa senasib perjuangan yang diakibatkan oleh faktor sejarah. Artinya persatuan dan kesatuan itu
yang mendorong kita bersatu itu yang pertama karena kita sudah merasakan bahwa kita pernah dijajah. Jadi rasa senasib seperjuangan yang diakibatkan oleh faktor sejarah, kita pernah dirajah. Jadi kita tahu bagaimana rasanya ketika kita tidak bersatu. Ketika kita tidak bersatu, maka otomatis pada zaman dulu itu ketika tidak ada persatuan, maka kita sulit untuk mendapatkan yang namanya kemerdekaan. Tetapi ketika Indonesia itu bersatu dari Sabang sampai Merauke, maka dengan sendirinya perjuangan kita kemerdekaan itu gampang kita dapat. Itu maksudnya. Jadi persatuan dan kesatuan itu ada ketika adanya rasa senasib perjuangan. Kita rasakan bersama. Yang kedua, adanya ideologi nasional yang tercermin dalam simbol negara, yaitu Garuda Pancasila dan semboyan Bhinneka Tunggal Ika. Jadi simbol negara kita Garuda Pancasila dan semboyan Bhinneka Tunggal Ika juga menjadi faktor pendorong terjadinya persatuan dan kesatuan. Yang berikut, adanya ancaman adanya yang ketiga, adanya tekad serta keinginan untuk bersatu di kalangan bangsa Indonesia seperti dinyatakan dalam Sumpah Pemuda. Jadi satu bangsa, satu bahasa. Itu ya, satu tanah air itu ya. Kemudian adanya ancaman dari luar yang menyebabkan munculnya semangat nasionalisme di kalangan bangsa Indonesia. Ketika ada ancaman dari luar yang ingin menjajah bangsa Indonesia, rasa memiliki sebagai satu bangsa itu menjadi faktor pendorong kita bersatu, itu maksudnya. Itu tadi faktor pendorong. Kemudian selain faktor pendorong, ada faktor pendukung. Selain ada faktor pendorong, ada faktor pendukung. Nah, faktor pendukung yang membuat kita bersatu, yang pertama penggunaan bahasa Indonesia. Yang kedua, adanya semangat persatuan dan kesatuan bangsa. Yang ketiga, adanya kepribadian dan pandangan hidup kebangsaan yang sama, yaitu Pancasila. Kemudian adanya jiwa dan semangat gotong royong, solidaritas, toleransi keagamaan yang kuat. Apalagi kita di NTT ini adalah salah satu provinsi yang dianggap memiliki toleransi yang paling tinggi ya. Selanjutnya, adanya rasa senasib sepenanggungan akibat penderitaan penjajahan. Kemudian adanya rasa cinta tanah air dan mencintai produk dalam negeri. Nah, itu faktor yang mendukung integrasi nasional. Kemudian yang berikut lagi, ada lagi disebut dengan faktor penghambat. Jadi selain ada faktor pendorong, ada faktor pendukung, ada lagi faktor yang menghambat. Faktor yang bisa menghambat persatuan dan kesatuan. Yang pertama, kurangnya penghargaan terhadap kemenjemukan yang bersifat heterogen. Jadi ketika kita tidak mengakui bahwa orang lain itu punya budaya, orang lain punya bahasa daerah, kita tidak mengakui orang Jawa, kita tidak mengakui orang Ende, maka itu bisa menjadi perpecahan. Dan itu tidak akan bisa menghasilkan yang namanya persatuan. Itu ya maksudnya. Yang kedua, kurangnya toleransi antar golongan. Nah ini. Ketika kita tidak menghargai orang lain menjalankan ibadahnya, otomatis akan terjadi perpecahan. Contoh misalnya, ini contoh ya, ini hanya ibu contohkan. Ketika teman lagi menjalankan ritual ibadahnya, datang kau ganggu. Kira-kira teman marah tidak? Yang pasti teman marah. Dan kalau teman marah, otomatis bisa berkelahi. Nah, berkelahi ini otomatis yang namanya persatuan tidak ada. Itu maksudnya. Yang berikut, kurangnya kesadaran dari masyarakat Indonesia terhadap ancaman dan gangguan dari luar. Indonesia tidak merasa bahwa ada ancaman dari luar. Padahal ancaman dari luar ini selalu mengintai bangsa Indonesia. Dan yang terakhir, adanya ketidakpuasan terhadap ketimpangan dan ketidakmerataan hasil-hasil pembangunan. Anda lihat yang lalu sempat ada Papua ingin merdeka, Aceh ingin merdeka, Papua ingin merdeka. Anda lihat Papua itu salah satu wilayah Indonesia memiliki kekayaan alam yang sangat besar. Banyak tambang di sana, ada tambang emas di sana. Tetapi mengapa mereka memberontak ingin keluar dari Indonesia? Karena mereka merasa bahwa Indonesia itu hanya milik Jawa. Mereka merasa bahwa pemerintah tidak pernah memperhatikan mereka. Dan perasaan ini, rasa ketimpangan bahwa rasa ketidakmerataan yang mereka miliki, ini pun yang dapat mengakibatkan persatuan dan kesatuan bangsa itu terganggu. Itu beberapa faktor yang pembentuk, kemudian faktor-faktor pendorong, kemudian faktor pendukung, dan juga faktor penghambat terjadinya integrasi. Demikian materi kita hari ini. Selanjutnya silakan Anda lihat tugas mandiri 5.5. Tugas mandiri 5.5 ini silakan Anda kerjakan ini ya. Silakan Anda lihat materi tugas 5.5. Silakan Anda kerjakan.
Materinya nanti silakan Anda kumpulkan ya. Ya, sekian materi kita hari ini. Salam sehat, sampai bertemu pada pertemuan selanjutnya.